Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Muhammad Ozin, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25011111086. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Merahan 01 pada Lumajang pada kelas 5 dengan tema pesan pokok surat Al-Ma'un. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar di pagi hari ini semuanya? Sudah sarapan ya? Anak-anak kabarnya baik kan hari ini ya? Sebelum pelajaran dimulai, aku boleh mengecek kehadiran semuanya. Semuanya aktifkan ya? Saya akan cek dan absen. Akamatul Qurbi Manu Alfika Zahira Diana Dulia Nujana Diva Karunia Putri Muhammad Davino Raffi di Pratama. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kepala kelas. Contohnya Alfika ya, Alfika dipimpin. Sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat kita ya, atau merasa nasionalis kita ya. Anak-anak dimulai berdiri ya. Bangsa dan tanah
kemarin? Tentang menulis surat Al-Maun, dengan harapan anak-anak bisa mendalami isi kandungan atau isi yang terkandung dalam surat Al-Maun. Ya, anak-anak, pernahkah kalian membantu orang yang kurang mampu? Pernah ya? Contohnya apa, anak? Membantu fakir miskin, memberi anak yatim ya, memberi makan anak yatim ya, yang membutuhkan, atau fakir miskin yang membutuhkan. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini adalah anak-anak bisa memahami pesan pokok atau mengidentifikasi pesan pokok dalam surat Al-Maun dan dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan surat Al-Maun dan perilaku yang bertentangan dengan surat Al-Maun. Terus anak-anak bisa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai kepedulian dalam surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, sebelum kita dimulai, marilah kita ice breaking terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kalian ya, anak-anak ya. Ayo, tepuk surat Al-Maun, masih ingat gak minggu kemarin? Ayo diulang lagi, ayo. Tepuk surat Al-Maun. Surat Al-Maun artinya banyak benua, jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah, termasuk Makkiyah. Surat 17 maknanya menyayangi anak yatim. Nah, itulah tepuk surat Al-Maun. Sekarang ini terlebih dahulu Pak Guru ingin menampilkan video tentang pembelajaran dengan surat Al-Maun atau pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Maun. Anak-anak silakan disimak. Pada dasarnya, semua anak pastilah membutuhkan sosok kedua orang, entah ayah atau ibu. Ayah yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, hidup tanpa ayah dan ibu. Pak Guru udah umur 15 tahun, sekarang aku kelas 18. Aku usia saya umur 12, sekarang saya kelas 17. Namaku Marisa Nurbudi Alsepto, umurku 12 tahun, sekarang aku kelas 7 LTS. Hidup berdampingan dengan kedua orang tua yang lengkap adalah harapan semua anak. Jika mereka boleh meminta kepada Tuhan, maka harapan itulah yang ingin mereka wujudkan. Ditakdirkan menjadi anak yatim piatu, ditinggalkan oleh ayah ibu sejak kecil, dan dibesarkan tanpa didikan dan kasih. Kelas 4 sudah SD, kelas 3 nanti. Tak bisa dibayangkan di umur mereka yang masih kecil harus merasakan kehilangan sosok yang berharga bagi mereka. Terlebih jika salah satu dari mereka masih mengingat ayah dan ibu
menghembuskan nafas terakhirnya. Kan anak-anak sudah menonton video yang berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Nah, setelah anak-anak, apa yang anak-anak lihat di dalam video tadi itu apa? Yang anak-anak perasaan kalian setelah melihat video tadi itu apa anak-anak? Kasihan, apalagi anak-anak? Sedih ya, sedih. Nah sekarang masuk ke materi anak-anak ya. Jadi materi tentang masalah pokok surat Al-Ma'un. Kita menjelaskan makna global dalam surat Al-Ma'un. Untuk belajar tentang masalah pokok, terlebih dahulu kita membaca ya anak ya. Membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un ya anak ya. Nah, sekarang anak-anak aku akan menjelaskan tentang pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un pesan utama dalam surat Al-Ma'un yaitu pertama menyayangi. Apa lagi? Peduli. Di sini pesan ini adalah paling ditekankan menyayangi anak yatim. Karena Allah mengecam orang yang menghardik apa anak? Membentak, mengusir atau mengabaikan anak yatim. Mereka adalah golongan pendusta. Jadi orang yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli dengan anak yatim termasuk orang pendusta kepada agama. Yang kedua, peduli fakir miskin. Pesan pokoknya wajib hukumnya bagi kita untuk memberi makan dan menolong orang-orang fakir miskin. Nah, yang ketiga, kualitas sholat kita. Nah, ini terus surat Al-Ma'un. Kualitas sholat kita dan ikhlas. Allah mencela orang yang lalai dalam sholat. Maksudnya apa lalai itu dibaca ya anak? Apa itu? Bermalasan, kau berdosa-dosa dan orang yang orang pamer dalam ibadah dan amal kebaikannya. Ibadah harus kita laksanakan dengan ikhlas karena siapa nana? Allah Ta'ala. Terus yang kedua apa? Berbagi Bantuan kecil. Nah, dalam Al-Ma'un kita tidak boleh kikir korek, medit atau pelit. Nah, di sini ya, paham tadi tentang pesan pokok dalam surat Al-Ma'un. Pesan utamanya di poin 4 ini 1 sampai 4 poin. Paham anak-anak? Paham? Paham ya. Benar ya, paham ya. Jadi anak-anak tak boleh menghargai anak yang yatim ya. Terus ikhlas, memberi sedekah harus ikhlas. Karena misalkan contohnya ya, kita contoh. Jadi memberi sedekah pada teman tanpa perlu diketahui, karena perlu diketahui oleh orang lain, namanya itu ya ingin dipuji oleh orang lain, tidak boleh ya. Misalkan kamu memberi yang ikhlas, tidak harus ingin mendapatkan imbalan. Terus jadi kita harus kualitas sholatnya, melaksanakan sholat harus tepat waktu dalam khusyuk. Ini pesan pokok dalam sholat Al-Ma'un, tidak boleh melalaikan sholat karena termasuk pendusta
berdusta agama. Pinter gue. Nah, paham ya anak-anak ya? Paham. Terus sikap yang bertentangan. Nah ini jalur pendusta ini. Jadi menghargai anak yatim, mengejek, mengutilkan, membuli, atau meminta anak yatim, itu termasuk sikap yang dilarang atau bertentangan dengan surat Al-Maun. Ya anak ya. Jadi tadi pesan pokok yang sesuai. Sekarang yang bertentangan ya menghargai anak yatim. Terus kikir atau acuh, bersikap cuek. Terus riak. Jadi beramal baik seperti memberi sumbangan banyak untuk pujian. Misalkan yang terakhir lalai sholat. Ini anak-anak aku menekankan jangan sampai lalai sholat. Lalai meninggalkan, terus menunda-nunda karena sudah azan Allahu Akbar. Jadi anak-anak harus bergegas untuk sholat di masjid, juga beribadah, terus dan peduli kepada sesama. Terus kita terutama kita peduli kepada orang miskin atau anak yatim. Ya, ada di sini anak ada yang ditanyakan? Ada. Paham ya? Sampai di sini materinya. Anak-anak sudah menyimak tadi, ada yang sudah mencatat ya anak ya. Anak-anak, apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain? Jawabannya keras apa? Memberi makan siapa? Itu apa lagi? Bersedekah apa lagi? Menolong. Ya, sudah. Itu adalah kita yang bisa lakukan untuk membantu orang lain sesuai pesan pokok di dalam surat Al-Maun. Ya dan anak-anak, sebelumnya sampai sini sudah Pak Guru akan membagikan kelompok ya, untuk mengerjakan yaitu kartu kasus. Jadi anak-anak nanti diperintah untuk mengerjakan tentang bagaimana mengklasifikasikan dalam di KPD yang Pak Guru nanti bagikan. Anak-anak mengumpulkan mana sikap yang peduli, mana sikap yang tidak peduli terhadap anak yatim. Jadi Pak Guru jadi perilaku yang sesuai dan perilaku yang bertentangan ya.
mempresentasikan hasil kerjasamanya. Yuk, di sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan 3 pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Kita jalan-jalan. Apa yang namanya? Menyayangi anak yatim, peduli pada miskin, kualitas sholat dan ikhlas. Terus? Satu keluarga mengadakan pesta besar, banyak makanan tersisa, tapi tidak dibagikan pada yang miskin di sekitar. Perilaku sesuai, mengundang tetangga miskin atau membagikan makanan kepada yang membutuhkan. Perilaku tidak sesuai, boros dan tidak memperhatikan orang tanpa di sekitar. Terus? Beri 3 contoh perilaku yang sesuai dengan pesan surat. Di sekolah, ada siswa yang suka beribadah tetapi sering mengejek teman yang miskin dan tidak mau berbagi bekal. Perilaku sesuai, beribadah dengan benar dan ikhlas, serta peduli pada teman yang kurang mampu. Perilaku tidak sesuai, rajin ibadah tapi tidak lalai pada kepedulian sosial. Beri 3 contoh perilaku. Tuliskan 1 komitmen pribadi untuk menerapkan pesan surat dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah. Nah, anak dari jawabannya kelompok 3, bagaimana tanggapan kalian? Sudah benar? Benar ya, tadi dari jawaban kelompok 3 yaitu 3 pesan pokok dalam Al Maun itu tadi apa anak? Ya, dijawab itu apa? Menyayangi anak yatim itu apa? Peduli pada miskin dan Kualitas sholat dan ikhlas. kalau investasinya apa? Tidak melalaikan terus perilaku yang sesuai dan tidak sesuai jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 sudah benar ya. Yuk kasih jempol, ayo. Jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Bagus. Ya, jadi presentasi kelompok 3 sudah bagus ya. Sekarang dari kelompok 1. Satu mempresentasikan tadi kalau dari kelompok 3 mempresentasikan perilaku yang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai. Ini perilaku yang sesuai saja ya. Dari pertanyaan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan 3 pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Menyayangi anak yatim, peduli fakir miskin, berbagi panduan. Sebuah keluarga mengadakan pesta besar, banyak makanan tersisa, tetapi tidak dibagikan pada fakir miskin di sekitar. Ini perilaku yang sesuai ya ini ya. Dan tetangga miskin untuk membagikan makanan kepada yang membutuhkan. Itu perilaku yang sesuai. Seorang anak yatim tinggal di kampung tanpa orang tua. Tetangganya sering membiarkan dia lapar tanpa memberi makan. Memberi makan dan membantu kebutuhan anak yatim. Di sekolah ada siswa yang suka beribadah tetapi sering mengejek teman yang miskin dan tidak mau berbagi bekal. Beribadah dengan benar dan ikhlas, serta peduli pada teman yang kurang mampu. Seorang pedagang berhasil menjual barang banyak, tapi dia enggan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat sebagai kewajiban membantu sesama. Di masjid seorang remaja juga menolong membagikan zakat fitrah dan sedekah untuk orang miskin. Aktif membantu fakir miskin melalui zakat dan sedekah. Nah, terus komitmennya kamu untuk menerapkan surat Al-Maun apa komitmen kamu? Jadi sama manusia. Terutama
Nah, tapi benar kembali. Ayo, coba. Ayo. Sudah benar kan anak? Nur tanggapan kalian? Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekian dari kelompok 1 dan kelompok 1 ya tadi, kelompok 3, terus kelompok 2 dan kelompok 1. Dalam bentuk kita akan menyimpulkan materi dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini anak-anak ya. Anak-anak kelompok yang aktif tadi, semuanya kelompok kalian aktif semua. Pak Guru ucapkan terima kasih karena kalian aktif dalam mengerjakan LKPD-nya. Aktif semuanya anak-anak ya. Ya. Terus anak-anak, mari kita simpulkan dari surat Al-Maun ini, yaitu cara penerapannya bagaimana. Berbicara dengan sopan, ya selalu menggunakan kata-kata yang baik dan tidak merasa dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Misalnya anak yatim dan kita harus menyayangi dia, berbagi perhatian pada anak yatim. Terus pokoknya ya kita tidak boleh menghargai anak yatim. Jadi pesan pokok dalam surat Al-Maun ini dilarang menghargai anak yatim. Apalagi anak peduli. Nah, peduli kepada ayo jawabnya kata fakir, fakir. Apalagi tidak boleh apa ria itu? Pamer. Terus apa lagi anak? Tidak. Oh ya itu tadi sudah dijelaskan. Nah, tidak boleh. Yang keras apa lagi? Tidak boleh lalai dalam. Jangan malu-malu ya. Tidak boleh lalai. Itu kesimpulannya dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Ya. Jadi kalian sudah belajar tentang materi pesan pokok surat Al-Maun. Ya, anak ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk mengakhiri pelajaran di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua anak ya. Ayo berdoa mulai. Demikian dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.